Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil saah. Ayo ikhwahal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM dan yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Dan juga kami sapa untuk pemirsa yang menonton siaran ini kajian audio di media sosial kami bersama guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala live dari kota Nabi, kota Madinah Nabawiyah dalam lanjutan pembahasan kitab Qawaidul Arba' dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini beliau alhamdulillah sudah tersambung bersama kita melalui jaringan internet. Ya, dan di kesempatan kali ini beliau akan memasuki kaidah yang pertama. Sebelumnya beliau membawakan muqaddimah dan ya pengenalan kitab. Kini kita akan dengarkan kaidah pertama dari kitab Qawaidul Arba'. Namun sebelumnya kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ba'uni? Masya Allah. Nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Barakallahu fikum. Nah, wa fika barakallah ya Ustazana. Tapi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, kita sudah masuk ke inti pembahasan kitab Qawaidul Arba', yaitu ini adalah kaidah yang pertama bersama guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala dari kota Nabi, kota Madinah Nabawiyah. Langsung saja kita dengarkan untuk pemirsa dan pendengar. Selamat menimba ilmu syar'i dan kepada Al-Ustaz kita persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai menjelaskan dari muqaddimah yang berkaitan dengan risalah Al-Qawaidul Arba', di mana di dalam muqaddimah tersebut pengarang daripada risalah ini menjelaskan akan pentingnya ilmu pengetahuan tentang tauhid, yang mana seseorang tidak akan bisa menempuh jalan kebahagiaan atau jalan keselamatan kecuali dengan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hakikat daripada tauhid dan lawan daripada tauhid tersebut, yaitu perbuatan syirik. Dengan seorang mengetahui bahwasanya tauhid yang dapat menyelamatkan seorang hamba adalah tauhid uluhiyah, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, kemudian mengetahui hakikat daripada syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dan syirik apa saja yang dapat menjadikan seorang keluar daripada agama ini, maka biidznillah taala atas izin Allah Subhanahu wa taala dia akan diselamatkan dari berbagai macam syubhat, khusus di zaman kita ini atau di kalangan masyarakat di tempat kita atau di negeri kita. Banyak dari kaum muslimin yang mana mereka tertipu oleh para duat, para dai yang menyesatkan, di mana mereka mengajarkan kepada kaum muslimin bahwasanya berdoa kepada penghuni kubur ataupun meminta kepada pohon ataupun meminta kepada penghuni kubur itu tidak sama sekali membahayakan seseorang. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya begitulah seharusnya kita sebagai seorang muslim, karena masyarakat awam itu tidak
layak atau tidak pantas untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini merupakan syubhat yang sangat berbahaya, yang mana pada hakikatnya itu merupakan perbuatan syirik yang harus kita jauhi dan harus kita tinggalkan. Kemudian setelah menjelaskan di dalam muqaddimah tersebut bahwasanya perbuatan syirik apabila itu terdapat dalam diri seseorang, maka dapat merusak keimanan seseorang dan bahkan dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Beliau mengatakan pentingnya pengetahuan tersebut, dan di antara cara ataupun agar seseorang diselamatkan daripada perbuatan syirik dan agar seorang berjalan di atas akidah yang benar, itu dengan mengetahui atau mempelajari 4 kaidah yang sangat utama, yang mana 4 kaidah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau 4 kaidah ini bersumberkan daripada Al-Qur'an. Mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Quran, dan beliau mu'allif rahimahullah mengambil istinbat atau kesimpulan daripada ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tersebut. Beliau mengatakan, qala mu'allif rahimahullah, al-qaidatul ula, itu kaidah yang pertama adalah an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu engkau mengetahui, dengan mengetahui bahwasanya orang-orang kufar, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu ar-raziq. Itu mereka berikrar, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir. Kamu perlu mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kufar musyrikin penduduk Mekah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta dan memberi rezeki serta pengatur semesta alam ini. Namun, apakah hal tersebut menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam? Beliau mengatakan, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Akan tetapi, namun demikian, hal itu tidaklah menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Mana dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat yang ke-31, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, siapa yang memberi rezeki kepada kalian? Katakanlah kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Quraisy, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapa yang memiliki kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? May yudabbirul amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan menghidupkannya dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup atau mematikannya. Siapa yang mematikan orang yang hidup dan menghidupkan orang yang mati. Wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini pada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bertanya kepada orang-orang kufar Quraisy, tanyakan kepada mereka semua perkara ini. Siapa yang menciptakan, siapa yang mematikan, siapa yang mengatur segala urusan, siapa yang memberikan rezeki. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka semuanya orang-orang musyrikin pasti akan menjawab fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab yang memiliki semua kuasa atas hal tersebut, yang menciptakan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan yang mengatur segala urusan, fasayaquluna Allah. Ia adalah
Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur mereka. Faqul afala tattaqun? Maka katakanlah kepada mereka, afala tattaqun? Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-muallif rahimahullah memulai kaidah ini, kaidah yang pertama dengan menyebutkan hakikat atau kondisi yang sebenarnya yang orang-orang musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka, di mana orang-orang musyrikin mereka pada hakikatnya ketika mereka berbuat syirik, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari agama Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak menjadikan mereka termasuk daripada orang-orang yang beriman, pada dasarnya mereka mengakui, mereka berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah Rabb yang menciptakan. Ketika kita bertanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan, siapa yang memberi rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali dalam ayat yang mengabadikan pertanyaan ini. Jika ditanyakan kepada orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan, siapa yang memberi rezeki, siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka semuanya mengakui bahwasanya yang memiliki semua perkara tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah sama sekali menyebutkan bahwasanya yang memiliki kuasa untuk menciptakan, memiliki kuasa terhadap segala sesuatu adalah patung mereka. Mereka tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Kan tapi mereka mengakui, berikrar, baik itu di dalam diri mereka ataupun secara ucapan, ketika ditanyakan hal tersebut mereka mengatakan bahwasanya al-mudabbir huwallah, yang memiliki segala urusan, yang mengatur segala urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Akan tapi hal tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan itu tetap memerangi mereka. Maka pertanyaannya apa? Mengapa hal tersebut terjadi? Mengapa dengan ikrarnya mereka, mengakuinya mereka bahwasanya yang menciptakan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memiliki kuasa, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah, akan tapi Nabi SAW tetap memerangi mereka? Mengapa hal yang terjadi demikian? Beliau menjelaskan di sini, lam yudkhilhum fil Islam. Hal tersebut tidak memasukkan seorang ke dalam agama Islam. Mengapa? Karena untuk seseorang agar bisa masuk ke dalam agama Islam itu memiliki syarat. Itu syarat yang utama adalah dia harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup seorang hanya berikrar, mengakui, bersaksi bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Allah adalah yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur segala urusan. Iya, ini wajib bagi seorang muslim untuk berikrar dengan hal tersebut. Akan tapi bukan karena hal itu para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara fitrah manusia semuanya mengakui hal tersebut. Dan bahkan kalau kita lihat, kalau kita buka kembali lembaran umat-umat terdahulu, tidak ada, sangat jarang dari mereka yang mengakui bahwasanya patung atau sesembahan, bahkan Fir'aun yang mengaku dirinya bahwasanya dia merupakan Rabbul A'la, secara pengakuan lisannya dia mengatakan hal tersebut, dia bahwasanya Tuhan, dia bahwasanya Rabb, akan tapi di dalam dirinya dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah yang memiliki segala sesuatu. Akan tapi ini semua tidaklah cukup, tidaklah menjadikan mereka selamat, tidaklah menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Oleh karenanya para nabi dan para rasul, mereka semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mengajak manusia kepada apa? Kepada tauhid,
al-uluhiyah, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Yang sudah ada di dalam fitrah manusia, itu meyakini, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta, itu dia memiliki kelaziman daripada pengakuan tersebut. Yaitu seorang tidak cukup mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan secara fitrah rata manusia seluruhnya mengakui hal tersebut, akan tapi dia diminta untuk mendatangkan kelaziman daripada pengakuan tersebut. Kalau seandainya seorang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah sang pencipta, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah yang memberikan rezeki, ia yang mengatur segala urusan, ia yang memiliki segala sesuatu, yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, maka kelaziman daripada perkara tersebut, daripada pengakuan seorang hamba bahwasanya Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, maka kelazimannya dia harus mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memberikan, menunjukkan segala ibadah dia, salat dia, puasa dia, zakat dia, doa dia, dan rasa takut, rasa harap, semuanya harus dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang satu-satunya ilah yang berhak untuk ditujukan kepadanya ibadah tersebut. Nah, karenanya di sini di dalam ayat ini yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, ketika Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin, katakan kepada mereka segala sesuatu yang mereka akui di sini, mana mereka akan mengatakan fasayaquluna Allah, siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan. Allah mengatakan fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan semua yang memiliki hal tersebut adalah Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat? Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa, itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalian mengakui hal tersebut, yang memiliki kuasa atas segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala, lantas mengapa kalian berbuat syirik? Mengapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah? Mengapa kalian memberikan doa kalian, ibadah kalian kepada patung-patung, kepada kuburan, kepada pohon-pohon yang kalian sembah? Mengapa kalian tidak mengikhlaskan semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalian meyakini bahwasanya yang memiliki segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Quraisy, ketika mereka sedang berada dalam kondisi terdesak, berada dalam kondisi yang sangat genting, mereka akan mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menunjukkan apa? Bahwasanya pada hakikatnya, pada dasarnya mereka di dalam diri mereka meyakini, mengakui bahwasanya yang memiliki segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat memberikan manfaat dan madarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung mereka tidak sama sekali dapat mendatangkan ataupun menghilangkan bahaya dan manfaat. Namun bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an Allah tegur mereka, dan Allah Subhanahu wa taala cela atas perbuatan mereka tersebut. Bagaimana mungkin seorang meyakini suatu perkara, dia meyakini bahwasanya yang memiliki kuasa atas dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala, namun bersamaan itu dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang sangat keji, perbuatan yang zaliman yang sangat besar, itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal seorang mengetahui bahwasanya yang memberikan, yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada kaidah yang pertama ini, sini muallif rahimahullah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus mengetahui hakikat daripada tauhid yang diajak oleh para nabi dan para rasul, di mana pada dasarnya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang diperangi oleh para nabi dan yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya mereka berikrar, meyakini, bersaksi bahwasanya yang memiliki segala urusan di langit dan di bumi, yang memiliki kuasa terhadap seluruh makhluk ini
adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berikrar, mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau mengatakan anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Akan tapi itu semua tidak menjadikan mereka termasuk daripada orang-orang muslim. Hal tersebut tidak menyelamatkan jiwa dan harta mereka dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena pada dasarnya tauhid yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada seorang hamba itu ada dua. Yang pertama adalah tauhid al-ilmi, itu tauhid yang berkaitan dengan pengetahuan. Dan yang masuk ke dalam golongan ini atau bagian yang pertama ini, tauhid ilmi adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Itu seorang meyakini bahwasanya Allah sang pencipta, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Intinya seorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu dia meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dapat mematikan dan menghidupkan. Namun tauhid yang pertama ini tidak cukup bagi seorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Tauhid yang pertama ini tujuannya adalah untuk menghantarkan seseorang kepada tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-amali. Yang mana ketika dengan seorang meyakini hal tersebut, harusnya menghantarkan dia kepada tauhid al-amali. Yang mana tauhid al-amali ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba. Itu dia jika dia mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan dia, maka dengan itu dia kemudian mengikhlaskan ibadah hanya kepada sang pencipta tersebut. Bagaimana dia meyakini ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepadanya, maka dia juga menjadikan ibadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, zakatnya, bahkan hidup dan matinya hanya dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku atau ibadah nusukku, ibadah hajiku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Di dalam ayat perintah yang pertama kali Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia sekalian, ubudu rabbakum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia sekalian, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini merupakan ayat yang pertama kali dalam Al-Qur'an, itu perintah yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Allah mengatakan, wahai manusia sekalian, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan bukti daripada tauhid tersebut, di mana Allah mengatakan yaitu Rabb yang telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kalian, langit was-samaa binaa, langit sebagai atap, dan Allah menurunkan wa anzala minas samaa'i ma'an, menurunkan dari langit hujan, kemudian dari hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuhan yang bermanfaat sebagai rezeki bagi kalian. Kemudian Allah mengatakan, Allah tutup dengan apa? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengetahui bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah,
mengetahui bahwasanya yang mengatur segala urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada kaidah yang pertama ini, bahwasanya seseorang itu tidak cukup untuk masuk ke dalam agama Islam hanya dengan berikrar, hanya dengan mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan mengimani bahwasanya Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu. Akan tapi hal yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam agama Islam adalah dengan dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dia tujukan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan kaidah yang pertama ini, bahwasanya berikrar dengan tauhid rububiyah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah ilah yang berhak disembah, dan berikrar bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya berikrar dengan tauhid tersebut tidak cukup dan tidak menjadikan seorang selamat dan tidak menjadikan seorang termasuk daripada orang-orang yang beriman. Itu di dalam Al-Quran sangatlah banyak, sangat banyak. Kan tapi muallif rahimahullah, pengarang daripada risalah ini, menyebutkan hanya satu dalil saja, yaitu ayat di dalam surat Yunus. Karena pada dasarnya beliau, tujuannya di dalam menulis risalah ini adalah untuk memperingkas, itu menyebutkan kaidah yang sangat ringkas, kemudian menyebutkan dalilnya daripada Al-Quran agar mudah dipahami dan tidak sulit untuk dihafal ataupun untuk diingat oleh kaum muslimin. Beliau menyebutkan di sini dalil di dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Katakan kepada mereka, "Man yarzuqukum?" Tanyakan kepada mereka pertanyaan ini. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, yang menurunkan rezeki dari langit? Katakan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah pada ilah atau menyembah patung-patung, yang menjadikan patung tersebut sebagai sekutu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada mereka seluruh pertanyaan ini. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Siapa yang memberikan menurunkan rezeki dari langit, menurunkan hujan, dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di atas muka bumi ini? Siapa yang memberikan semua hal tersebut? Apakah mereka akan mengatakan bahwasanya yang memiliki kuasa atas hal tersebut adalah patung mereka? Maka jawabannya tidak. Mereka pasti akan mengatakan bahwasanya yang memiliki kuasa atas perkara tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegur mereka. Allah Subhanahu wa taala cela mereka. Jadi penutup daripada ayat ini Allah mengatakan, "Faqul afala tattaqun." Maka tanyakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak? Katakan kepada mereka, "Faqul afala tattaqun." Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan syirik, menjauhkan perbuatan kufur, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang-orang kafir musyrikin, penduduk Mekah, orang-orang yang diutus di kalangan mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat, yang memiliki kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya mereka meyakini segala sesuatu itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan timbul pertanyaan, apakah perkara ini atau hal ini saja cukup bagi seorang untuk menyelamatkan dia dari api neraka? Apakah hal ini menjadikan dia sebagai orang yang muwahhid? Karena ini termasuk daripada tauhid. Dia berikrar bahwasanya Allah memiliki kuasa, yaitu dia meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani
kuasa Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Apakah hal tersebut cukup bagi seorang untuk masukkan dia ke dalam agama Islam, menyelamatkan dia dari api neraka? Maka jawabannya adalah tidak. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka bagi orang yang beriman, akan tapi keimanan yang di dalamnya atau keimanan yang diiringi dengan perbuatan syirik, sehingga keimanan tersebut tidak menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Beriman di sini maksudnya apa? Beriman bahwasanya Allah Al-Khaliq, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki kuasa, Allah yang memiliki pengaturan terhadap apa yang di langit dan yang di bumi. Akan tapi Allah mengatakan illa wa hum musyrikun, kecuali mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Sehingga apa? Di sini menunjukkan bahwasanya ikrar atau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan ilah yang menciptakan dan memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, itu tidak cukup untuk menyelamatkan seorang dari azab api neraka, tidak menjadikan seorang sebagai seorang muslim, tidak memasukkan seorang ke dalam agama Islam. Akan tapi yang memasukkan seorang ke dalam agama Islam, yang menyelamatkan seorang dari harta dan jiwanya hanyalah tauhid al-uluhiyah, itu berikrar atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kemudian setelah itu timbul lagi pertanyaan yang selanjutnya. Kalau seandainya orang-orang musyrikin mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, adalah Al-Khaliq, yang menciptakan dan memiliki kuasa atas segala sesuatu yang ada yang di langit ataupun yang ada di bumi, lantas mengapa mereka tetap beribadah atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Lantas kenapa mereka beribadah kepada patung? Kenapa mereka masih menyembah pohon? Kenapa mereka masih meminta kepada kuburan? Kenapa mereka masih meminta kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka meminta pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya ada di kaidah yang kedua. Jawaban daripada pertanyaan ini ada pada kaidah yang selanjutnya. Itu kaidah yang kedua, di mana di dalam kaidah yang kedua al-muallif rahimahullah menjelaskan sebab atau alasan dari orang-orang musyrikin kenapa padahal mereka mengetahui bahwasanya Allah yang merupakan ilah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, yang mana seharusnya hal tersebut menjadikan seorang beribadah hanya kepada Allah, namun mereka tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Apa alasan mereka? Maka jawabannya ada di kaidah yang kedua. Muallif rahimahullah mengatakan al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, yang mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami berdoa kepada para patung, kepada para makhluk, kepada pohon, pada penghuni kubur, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami berdoa kepada mereka kecuali tujuannya adalah agar mendekatkan diri kami, agar kami mendekatkan diri kami kepada Allah dengan wasilah mereka, serta dengan harapan kami mendapatkan
syafaat dari doa kami yang kami berikan kepada patung ataupun sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Quraisy dan banyak dari kalangan kaum muslimin yang di waktu kita saat ini atau di negeri kita yang memiliki alasan yang sama, di mana ketika ditanyakan kepada mereka siapa pencipta, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang memberikan ini, mereka meyakini bahwasanya yang memberikan segala sesuatu tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ditanya, lantas apabila demikian halnya, mengapa kalian masih berbuat syirik, masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Mereka beralasan bahwasanya kami ini tidak pantas untuk langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya sama dengan alasan orang-orang musyrikin. Bahwasanya mereka menganggap diri mereka merupakan orang yang kotor. Sehingga apa? Sehingga tidak pantas rasanya apabila saya sebagai makhluk yang kotor untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya harus berdoa melalui wasilah orang-orang saleh, baik itu dalam bentuk patung yang dibikin ataupun orang yang sudah mati, yang mereka anggap bahwasanya itu orang tersebut merupakan orang-orang saleh. Mereka tujuannya, ujungnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi melalui wasilah, melalui perantara. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya perbuatan ini semuanya merupakan perbuatan syirik. Beliau mengatakan annahum yaqulun, bahwasanya orang-orang musyrikin yang di zaman Nabi SAW yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengatakan ketika ditanyakan kenapa kalian menyembah pada patung tersebut sedangkan kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa. Mereka mengatakan ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami tidaklah menyembah patung itu karena zat patung itu, karena tujuan kepada patung itu tersebut, tidak. Kami ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kami jadikan mereka sebagai wasilah. Mudah-mudahan dengan kami berdoa kepada mereka, mereka bisa meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka merupakan orang-orang yang saleh. Mana dalilnya? Beliau mengatakan fadalilul qurbah qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan yang kami sembah, kami sembah selain daripada Allah, kami jadikan dia sebagai wali, tidaklah kami sembah mereka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali tidaklah kami berdoa kepada mereka kecuali agar mereka, dengan harapan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apakah Allah Subhanahu wa taala membenarkan perbuatan mereka? Allah mengatakan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah menghukumi mereka sebagai orang-orang yang kafir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengadili antara mereka pada hari kiamat kelak, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang pendusta dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Adapun dalil daripada alasan yang kedua untuk meminta syafaat itu firman Allah Subhanahu wa taala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat memberikan madarat, tidak dapat mendatangkan madarat dan tidak dapat mendatangkan manfaat bagi mereka. Apa alasan mereka? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka akan mengatakan bahwasanya mereka merupakan yang akan memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala
amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya daripada perbuatan mereka tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menamakan perbuatan mereka merupakan perbuatan syirik. Orang-orang musyrikin mereka memiliki dua alasan ketika mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Mereka menyembah kepada patung, mereka menyembah kepada pohon, mereka menyembah kepada para nabi, mereka menyembah, berdoa kepada malaikat dan sebagainya, dengan berbagai macam perbuatan syirik yang dilakukan di zaman Nabi SAW. Itu alasan mereka ada dua. Yang pertama, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah yang mereka tujukan kepadanya ibadah tersebut, agar menjadi perantara ketika dia doa kepada patung. Harapannya patung tersebut akan menyampaikan doanya kepada Allah, karena dia merasa dirinya tidak pantas, dia merasa dirinya sangat kotor. Kemudian ketika dia berdoa kepada Nabi, harapannya adalah Nabi merupakan makhluk yang sangat mulia dan makhluk yang suci. Harapannya dengan dia berdoa kepada Nabi, Nabi akan menyampaikan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua alasan itu yang pada intinya kembali kepada menjadikan wasilah atau perantara yang menyampaikan doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menamakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan kufur. Allah mengatakan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang pendusta dan orang-orang yang berbuat kekufuran. Karena apa? Perbuatan tersebut merupakan perbuatan syirik. Allah tidak membenarkan perbuatan mereka. Dan begitu juga alasan yang kedua. Tujuannya adalah agar memberi harapan mereka memberikan syafaat kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah juga. Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas perbuatan syirik mereka. Jadi dua alasan ini, yang mana kebanyakan dari para penyembah kubur di zaman Rasulullah dan di zaman kita, banyak dari mereka yang memiliki alasan yang sama. Ketika dikatakan tidak boleh, kenapa kamu menyembah padahal Allah yang memberikan rezeki? Kenapa kamu berdoa kepada orang yang sudah mati? Kenapa kamu berdoa kepada pohon, kepada kuburan, kepada batu dan sebagainya? Apa alasan mereka? Mereka mengatakan bahwasanya saya ini merupakan hamba yang kotor. Tidak pantas rasanya saya berdoa kepada Allah secara langsung, sehingga saya jadikan dia sebagai perantara, dan saya dengan harapan jika saya berdoa kepada Nabi, minta kepada Nabi, Nabi akan menjadi syafaat. Dan para dai menyesatkan itu banyak sekali memasuki memberikan syubhat dari sisi ini. Dia mengatakan bahwasanya kita merupakan hamba yang kotor, tidak pantas kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini merupakan syubhat yang tidak benar, bukan syubhat yang batil. Syubhat yang penuh dengan kedustaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzibun. Merupakan alasan yang dusta, alasan yang tidak benar. Yang keduanya Allah Subhanahu wa taala bantah dan Allah menamakan sebagai perbuatan kufur dan perbuatan syirik. Kemudian beliau mengatakan wasyafa'atu syafa'atan, dan syafaat itu ada dua jenis. Setelah beliau mengatakan alasan dari orang-orang musyrikin berdoa kepada selain Allah, itu tujuannya adalah untuk mendekatkan, menjadikan mereka sebagai perantara, dan dengan harapan orang-orang yang berdoa, kita berdoa kepadanya itu memberikan syafaat. Allah mengatakan wasyafa'atu syafa'atan. Pada hakikatnya syafaat itu ada dua jenis. Syafa'atun manfiyah, itu syafaat yang tidak berguna, yang mana apabila seorang masuk dari jalan sini, dari jalan syafaat yang tidak benar ini, tidak dibenarkan ini, maka dia akan tertolak syafaatnya. Yang kedua syafa'atun musbatah, itu syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasyafa'atul manfiyah, yang mengatakan, dan syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma kanat tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah.
Yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkara tersebut tidak dimiliki kuasa kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk memberikannya kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang misalkan meminta kepada penghuni kubur, wahai fulan atau wali fulan, berikanlah aku syafaat masuk surga. Selamatkanlah aku dari api neraka. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang berbahagia. Dia berdoa kepada penghuni kubur, yang mana semua perkara ini memasukkan surga, menjadikan seorang bahagia, menjauhkan seorang dari api neraka atau hal yang lainnya, tidak ada seorang pun dari makhluk yang dapat memberikan hal tersebut. Ketika perkara tersebut diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada yang dapat memberikan manfaat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka syafaat itu akan menjadi batil. Syafaat tersebut merupakan syafaat yang dinafikan, yang tidak benar dan tidak akan dapat diraih oleh seorang hamba. Mana dalilnya? Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, bersedekahlah dari apa yang telah kami berikan kepada kalian, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, sebelum datang hari di mana tidak akan bermanfaat di dalamnya syafaat, tidak ada syafaat. Itu syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang pelaku kezaliman. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan syafaat, min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi, sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli. Dimasukkan adalah hari kiamat. Wala khullatu wala syafa'ah, tidak ada kekasih dan tidak ada syafaat. Itu tidak berguna syafaat. Itu ketika syafaat tersebut tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat al-muthbatah, syafaat yang sah, syafaat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya allati tutlabu min Allah. Apa ciri-cirinya? Yaitu adalah yang pertama, yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta syafaatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Yang kedua, orang yang memberikan syafaat itu berhak untuk memberikan syafaat, dapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal masyfu'u lah, dan orang-orang yang diberikan kepadanya syafaat adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qaulahu wa amalah, perbuatannya dan ucapannya, ba'dal izin, setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini disebutkan ada 3 syarat di dalam syafaat agar dia menjadi syafaat yang sah atau syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dia harus diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang memberikan syafaat merupakan orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua orang bisa memberikan syafaat. Dan yang ketiga, orang yang diberikan kepadanya syafaat adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada orang yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan tentang kaidah yang kedua ini karena berkaitan dengan syafaat, ada beberapa hal yang perlu ada rincian, sedangkan waktu tidak cukup. Maka kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC hafizahullah taala yang sudah menyampaikan bagian dari kaidah yang pertama. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita masih bisa bersua bersama beliau dalam kajian rutin setiap Rabu sore di
radio kesayangan kita, Radio Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Taib kaum muslim dan muslimah, kita dengarkan beberapa jeda menjelang dikumandangkannya azan untuk sholat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jazakallah khairan kepada Ustaz dan jazakumullah khair kepada Anda semuanya pemirsa dan pendengar. Kita lanjutkan kebersamaan kita, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.